Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada. Dan hari ini kita kembali boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita memulai hari dengan cara merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya janji firman Tuhan Yesus bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Saudara yang diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak hanya berhenti di kita, tetapi juga boleh dinikmati oleh banyak orang dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami hidupi, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Tiba saat yang indah bagi setiap kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami mengerti akan kebenaran, maka kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan mengambil keputusan untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak serta-merta hidup kita tidak mengalami masalah, iya kan? Tetap ada pergumulan, tetap ada masalah, tetap ada tekanan hidup, tetap ada padang gurun dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi tahukah saudara, ada satu janji kebenaran firman Tuhan yang perlu kita ingat, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kesanggupan kita. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan, baik masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita, maupun setiap berkat yang Tuhan titipkan, itu juga tidak akan pernah melebihi kesanggupan kita. Baik kesanggupan untuk memikul beban hidup, maupun kesanggupan untuk dipercaya berkat dalam kehidupan keseharian kita. Dalam Alkitab, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan katakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, janji Tuhan jelas. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada pencobaan, ada ujian dalam kehidupan saudara dan saya dalam kita mengiring Tuhan, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan saudara dan saya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kita bersyukur karena ketika Tuhan izinkan membentuk karakter kita, Tuhan izinkan memproses kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan, satu hal yang perlu kita pegang, bahwa beban hidup, masalah, tantangan, badai hidup, apapun itu namanya, termasuk berkat yang Tuhan titipkan, itu tidak akan pernah melebihi kesanggupan, kapasitas, kemampuan kita untuk menghadapinya, untuk mengelolanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kita bisa melewatinya, kita bisa menanggungnya, kita bisa menghadapinya. Jadi kalau ada orang bilang, pendeta saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup, saudaraku, tidak mungkin. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kita bisa kok, kita sanggup kok, kita mampu kok. Karena pencobaan, ujian, masalah itu tidak akan melebihi kemampuan seorang manusia, tidak akan pernah melampaui kekuatan saudara dan saya. Karena Tuhan sediakan jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Sehingga kata kuncinya, kamu dapat menanggungnya.
Jadi apapun yang Tuhan izinkan hari ini sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ingat betul hal ini. Itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kesanggupan kita untuk menanggungnya. Demikian pula berkat yang Tuhan titipkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya kan, kita percaya bahwa ketika Tuhan titipkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, maka kita nggak menjadi orang-orang yang sombong. Itu sebabnya ada berkat-berkat tertentu, ada kemampuan kapasitas tertentu yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu jangan banding-bandingkan, enak banget ya dia berkatnya banyak, saya mah berkatnya dikit. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus pernah membentangkan sebuah perumpamaan tentang talenta, tentang titipan yang Tuhan titipkan. Ya kan, dalam Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Lalu apa dikatakan? Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu kemampuan kita dalam kita mengelola berkat Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita dalam kita mengelola titipan Tuhan. Baik itu karunia, talenta, baik itu berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk kita kelola. Tuhan tahu kita sanggup. Yang diberikan 5 karena Tuhan lihat yang 5 sanggup mengelola 5. Yang diberikan Tuhan 2 karena Tuhan lihat dia sanggup mengelola 2. Kenapa dikasih 1? Karena memang orang ini tidak bisa bertanggung jawab. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, baik pergumulan hidup, masalah tantangan kita, maupun titipan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu berbeda-beda. Baik salib seseorang dengan orang yang lain, maupun berkat seseorang dengan berkat seseorang yang lain, itu berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Enak banget ya, masalah dia nggak seberat masalah saya, atau sebaliknya berkat dia lebih banyak daripada berkat saya. Sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Amin. Jadi tidak akan pernah melebihi kesanggupan, kemampuan, kapasitas kita dalam menanggung, memikul salib, menanggung, memikul pergumulan hidup. Demikian pula tidak akan pernah melampaui kesanggupan kita untuk mengelola berkat yang Tuhan titipkan. Memang pas, tepat, supaya kita jangan jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh gitu kan ya saudara. Jadi tepat, sesuai dengan memang kesanggupan kita mengelolanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa Tuhan itu adil. Baik masalah, baik pergumulan, baik tantangan hidup maupun berkat yang Tuhan percayakan itu sesuai dengan kapasitas tiap-tiap orang, kemampuan tiap-tiap orang, kesanggupan tiap-tiap orang. Tidak akan pernah melebihi kemampuan kesanggupan kita. Karena itu ingat, yang pertama, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau diizinkan mengalami pergumulan, ingatlah bahwa itu tidak akan lebih dari kekuatan saudara dan saya. Yang kedua, ingatlah berkat setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kesanggupan kita mengelola yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita diajarkan dari firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang adil. Dia tahu kemampuan, kapasitas, kesanggupan kita, dan dia berikan sesuai dengan apa yang Tuhan lihat mampu untuk kita lakukan dan hadapi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau Bapa yang adil, Engkau Bapa yang selalu memberikan yang terbaik. Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Kami bersyukur dalam kami mengiring Tuhan tidak serta-merta semua berjalan dengan apa yang kami inginkan, sesuai dengan apa yang kami mau. Tetapi kami diingatkan bahwa ada pembentukan, ada proses, ada pemurnian, ada ujian. Tapi di sisi lain kami juga diingatkan, Tuhan, segala sesuatu itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Pun dalam kami dipercayakan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan tahu kapasitas kami, Tuhan tahu kesanggupan kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan tolong kami. Mulai hari ini kami diingatkan untuk tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, tetapi belajar untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Kami diingatkan bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil, yang tahu memberikan yang terbaik bagi
anak-anak-Mu. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan kami hati yang selalu bersyukur. Berikan kami hati yang selalu mengerti bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kesanggupan kami untuk menanggungnya. Sebab Tuhan setia, Tuhan sediakan jalan keluar bagi kami. Hamba juga berdoa buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Karena hamba percaya ada firman Tuhan mengatakan, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami jadi sembuh. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap ingat, apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita, itu tidak akan melebihi kemampuan, kesanggupan, kapasitas kita, baik untuk menanggungnya maupun untuk mengelolanya. Tuhan Yesus memberkati kita.